Dengan zakat Indonesia tidak akan ada kemiskinan lagi. Dan juga dengan adanya zakat ini dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan semua penduduk. Sekian ya, kemudian saya sangat berterima kasih kepada pimpinan rombongan. Mudah-mudahan saja dapat bekerjasama dengan baik dan bekerjasama selanjutnya ke depannya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu yang kami hormati Chef Ilham dan siswa dan adik-adik mahasiswi kemudian dan Ustaz Dedi Ustazi saya seluruh Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan bagaimana zakat ini bisa berjalan dengan baik, berkembang dan tepat sasaran. Jadi hadis Al-Quran tadi yang dibacakan itu memang sebuah peringatan besar kepada kita semua. Di Al-Baqarah 4243 itu. Ayat ini kalau kita lihat memang ditujukan ke orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam. Jika mereka sebelum Islam, kebiasaan mereka begitu, dapur adukan yang hebat. Dan mereka masuk Islam, maka disuruh yang pertama itu sholat, dan berzakat. Jadi berpulang bersama orang-orang Yahudi karena memang Yahudi itu tata cara ibadahnya tidak ada ruh. Jadi dengan tidak mencampurkan hal dan batin, kita butuh panduan. Dan ini bagian dari panduan kita untuk mengembangkan bagaimana zakat itu bisa berkembang tepat sasaran dan banyak manfaatnya. Kita mantap dan secara Islam. Sekali lagi terima kasih dari bermanfaat bagi kami keluarga besar dari Indonesia. Tentu hari ini tidak ada hidangan, ya. Hidangan kita hidangan waktu bersamaan saja dan doa. Jadi mau ikut picirata kan? Baik, mungkin yang sedang menyiapkan kali. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur hanyalah milik Allah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ya, dan insya Allah sudah mau masuk siang. Secara pribadi saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini ditakdirkan oleh Allah saya bisa bertemu dengan kesepuhan Pak Dr. Andes Haji Dedi. Assalamualaikum Kiai Damang. Ya, begitupun dengan Pak Ustadz Suhardi, Pak Ustadz Suhardi Abdul Hamid, ya, Wilujeng siang. Hatur nuhun, ya tiasa ditepangkeun dina
dunia teh maya ke Pak Haji Dedi Damang, Pak Haji. Ya, Pak Suhardi, Pak Ustadz Ismail, semuanya alhamdulillah sangat bangga sekali kami dari Unisba ya, bisa bertemu dengan kesepuhan semuanya nih dari Cipendei. Ya, biasanya saya kalau muter ke Cipendei, insya Allah mampir ini. Ya, insya Allah mampir dan untuk beberapa kegiatan ke depan itu bisa diprogramkan ya, karena banyak teman-teman ya termasuk LPPM ada beberapa desa binaan yang dilakukan di daerah Cikalong dengan Cipendei. Nah, pada kesempatan sekarang alhamdulillah kami bisa dipertemukan ya di pesantren Darul Ilmi, alhamdulillah karena takdir Allah ya, insya Allah saya suatu waktu bisa berkunjung ke sana langsung dan mohon maaf pada kesempatan ini melalui Zoom ya, karena pada duhur juga ada satu lagi agenda yang relatif sama untuk baksos di beberapa panti asuhan. Oleh karena itu, terima kasih atas penerimaan tim yang sudah sampai di lokasi ya, dan terima kasih atas pelayanan. Mohon maaf ya kalau dalam penyampaian acara nanti kurang berkenan dan sebagainya. Mohon maaf semuanya kepada kesepuhan di Cipendei. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dari Pak Rektor. Kalau tidak salah Pak Rektor itu di blok sana buka budidaya lele waktu itu tuh ya. Tapi nggak tahu pada hidup atau mati lelenya semua. Udah lama nggak ditengok. Nah, tapi itu ada yang binaan LPPM, Pak Encep nanti bisa diobrolkan itu. Karena binaan LPPM itu yang dengan Pak Rahmat Effendi, bapaknya Bu Ira. Nah, itu juga di wilayah Cipendei. Waktu itu juga dari pengabdian kepada masyarakat. Ya, tidak ke pondok tapi langsung turun ke masyarakat dan pemberdayaan budidaya ekonomi perikanan di daerah sana. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hatur nuhun sadayana Pak Haji Dedi, sadayana hatur nuhun ya ti yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا مجيب الدعوات يا عزيز يا جبار يا متكبر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا الله tidak ada kemudahan kemudahan bersumber darimu وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا engkau yang menjadikan setiap kesulitan menjadi kemudahan ya Allah ya Rabbal Alamin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن Allah, sesungguhnya kami sudah menzalimi diri kami. Baiklah taghfir lana maka kalau Engkau tidak mengampuni ya Allah dan nakuna minal khasirin. Maka sungguh kami termasuk orang-orang rugi ya Allah. Allahumma ja'al tajammu'ana hadza ya Allah tajammu'an wa ja'al taqabbal Allahumma taqabbal minna du'ana innaka as-sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya, terima kasih atas doa terusnya dan dilancarkan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin para kiai ya. Insya Allah ini karena waktunya juga terbatas. Jadi saya akan memulai menyampaikan di posisi manajemennya ya. Jadi fikih zakatnya
selesailah kalau di pesantren ya fikih zakatnya. Para kiai saya mohon izin untuk bicara di depan para santri. Ini tentang manajemen zakat ya, terutama kaitannya di pesantren. Ya, pertama dasar hukum tentang pengelolaan zakat kita sudah sama-sama paham ya. Kembali kepada surat At-Taubah 103. Dan ini anak-anakku yang saya hormati, yang saya banggakan ya. Kalau kajian tentang pengelolaan zakat ya pasti kembalinya kepada At-Taubah 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya garis bawahi ya yang khud min amwalihim. Jadi ambillah. Nah, kalau ambillah persoalan harus ada yang ngambil, gitu ya. Ambillah itu harus ada yang mengambil. Nah, siapa yang mengambil? Itu pertanyaannya. Ya, siapa yang mengambil? Kalau personality, kalau perorangan, orang juga bisa marah, apalagi misalnya mengambil atau menagih. Nah, oleh karena itu maka di sini harus lembaga, ya, harus lembaga. Nah, oleh karena itu ayat ini senantiasa menjadi rujukan. Kenapa sebuah organisasi zakat itu ada? Dari mana dasar hukumnya? Kembali ke sini, gitu ya, kembali ke sini. Nah, kalau perorangan tidak ada. Dulu orang tua kita ya Pak Haji Dedi pasti mengalami ya kalau di perkampungan itu ya cukup Pak Amil ya, Pak Amil atau Pak Naib atau Pak Lebe. Nah, tapi Amil, Naib, Lebe itu adalah orang yang merupakan perwakilan yang dituakan di kampung. Artinya dia juga bukan perorangan. Begitu ya. Bukan perorangan. Kalau saya Asep Ramdan, tiba-tiba nagih ke tetangga saya, keluarkan zakatnya, nah, pasti ngambek. Begitu, tersinggung orang. Nah, tetapi kalau posisi saya sebagai naib, sebagai lebe zaman dulu itu, ya, nah, mengingatkan itu satu hal yang luar biasa dan biasa saja itu terjadi, ya. Nah, bahkan itu langganan para naib, para lebe juga sudah punya catatan, begitu ya, punya catatan. Kalau Bapak A zakatnya sok bulan naon, Bapak B bulan naon dan sebagainya. Itu di kampung itu ada catatannya itu di Panaib, di Palebe. Nah, nanti dibagikan. Nah, yang dibagi juga nama-namanya orang-orangnya sudah ada di mereka. Itu luar biasa. Jadi lembaga zakat itu sebenarnya ya sudah hidup di kita itu. Nah, oleh karena itu dan tidak lama dari Indonesia merdeka ya, lembaga zakat itu sudah ada. Indonesia merdeka tahun 45. Ya, lembaga zakat BAZ itu tahun 50-an. Selang 50 lah kesadaran orang-orang tua kita itu luar biasa. Begitu. Nah, oleh karena itu sekarang kalau berbicara tentang manajerial, tentang manajemen zakat, ya kita kembali kepada fungsi-fungsi manajemen itu. Pertama, planning ya untuk perencanaan. Nah, apa yang harus direncanakan dengan zakat itu? Ya, di lingkungan pesantren, di lingkungan dengan perkampungan kita dan sebagainya, ya perencanaan itu suatu hal yang harus ya, begitu. Ya, kita sudah pada hafal bagaimana surat Al-Hasyr Allah menitipkan kita, begitu ya. Jadi wal tangdur nafsum maqadamat ligod itu adalah sebuah perencanaan yang memang harus dilakukan. Walaupun ayat itu berbicara tentang yaumil akhir, ke akhirat, bagaimana apa yang harus disiapkan, dalam pekerjaan apapun tetap kita harus punya perencanaan, punya planning. Nah, dengan demikian maka planning inilah yang memang harus dilakukan dalam pengelolaan zakat. Apa langkahnya misalnya? Pertanyaannya, apakah kita sudah punya lembaga atau belum? Supaya tadi mengambil khud min amwalihim itu atas nama siapa kita akan melangkah. Nah, kalau itu sudah ada, alhamdulillah. Kan begitu ya. Nah, nanti sifatnya pasti kalau untuk masyarakat bukan BAZ, Badan Amil Zakat, karena itu di BAZ itu masih dikooptasi oleh pemerintah, kan begitu. Tetapi untuk lembaga NGO yang non-government organization atau di kita dianggapnya LSM, begitu, maka itu adalah LAJ ya, Lembaga Amil Zakat. Nah, posisinya nanti kita akan ambil di LAJ-nya itu. Nah, yang kedua, controlling, begitu. Nah, controlling itu pengawasan harus terjadi. Kenapa? Ini harus menjadi pengalaman bagi kita. Ya, harus menjadi pengalaman bagi kita. Kenapa sekarang masyarakat diperbolehkan, gitu kan, untuk mendirikan LAJ? Karena koreksi yang keras terhadap BAJ.
Ya, koreksi yang keras itu terhadap baj. Dan baj badan amil zakat setelah kita lepas dari Orde Baru itu kehilangan kepercayaan. Hampir semua baj tidak berfungsi, ya. Hampir semua baj tidak berfungsi. Tahun 97 98 pasca keruntuhan Pak Presiden Soeharto itu imbasnya bukan saja kepada pemerintahan dalam pengertian kontrol terhadap pemerintahan yang kompeten, yang legal. Nah, tetapi sampai kepada masalah baj. Banyak masyarakat yang tidak mau menyampaikan zakat kepada baj. Begitu. Nah, oleh karena itu, kalau orang yang sudah terbiasa menyampaikan zakatnya itu perorangan, maka dia keluarkan perorangan. Nah, tetapi ini kalau perorangan dengan kapasitas yang besar, itu adalah bukan satu planning atau perencanaan yang benar. Nah, oleh karena itu, inilah yang harus dilakukan. Kembali kepada ayat tadi, khud itu adalah lembaga. Ambillah, yang mengambil itu harus lembaga, bukan siapa-siapa. Kan begitu. Kita belajar sampai Abu Bakar Siddiq, ya, waktu ditinggalkan oleh Rasulullah, itu mempunyai planning yang kuat untuk menumbuhkan lagi zakat, maka actionnya nanti itu sampai kepada terjadinya perang Riddah, ya, memerangi orang-orang yang murtad dari agama Allah. Salah satunya murtadnya kan adalah tidak mau membayar zakat. Begitu. Belum tentu Riddah pada waktu itu, ini juga harus dikaji lagi oleh kita, diteliti lagi, begitu. Nah, kekufuran itu pada waktu itu ditunjukkan oleh mereka dengan penolakan tidak mau membayar zakat. Nah, kalau tidak mau membayar zakat, itu oleh Abu Bakar diperangi. Nah, oleh karena itu, maka planningnya itu adalah lembaga dan siapa yang nanti akan diambil dan berapa di daerah tertentu atau sekitar itu yang harus kita ambil. Nah, kalau nanti misalnya mau keluar juga langkah, itu pun harus terplanning dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga, actuating itu pengarahan. Pengarahannya tentunya adalah bisa sosialisasi keluar bahwa di lingkungan itu ada lembaga amil zakat, ada lembaga pengelola zakat, atau juga pengarahan ke internal, ke dalam, di pengurus itu sendiri. Nah, jadi di pengurus itu sendiri, itu pun harus satu langkah. Makanya harus terjadi pengarahan apa yang akan dilakukan. Nah, pengarahan keluar tentunya berkaitan dengan pentingnya mengeluarkan zakat. Saya rasa pesantren pasti dalam ceramah, dalam pengajian, ya, pemberdayaan kepada masyarakat pada waktu itu sudah merupakan suatu hal yang pasti, ya, pengarahan dilakukan dengan ceramah, ya, dengan berdakwah bagaimana pentingnya masyarakat itu mengeluarkan zakat. Nah, yang keempat, organisasi, ya, pengorganisasian. Nah, ini pengorganisasian itu adalah nomor satu. Kenapa? Karena kalau pengelolaan zakat itu tadi sudah terbentuk lembaganya, tetapi tidak diorganize dengan baik, tidak diorganisasi dengan benar, maka itu jangan sampai laj yang sekarang muncul, begitu, laj yang sekarang muncul seperti halnya, ya, pembentukan lembaga amil zakat di luar baj, justru nanti nasibnya itu bisa seperti baj. Jadi jangan disamakan begitu. Kenapa? Karena kalau baj lembaga yang ada di bawah struktur pemerintahan resmi, maka dia sifatnya bisa lebih memaksa. Gitu, bisa lebih memaksa pengorganisasiannya. Contoh kalau kita misalnya atau saya yang tinggal di Kota Bandung, maka itu ada baz di bawah pemerintahan Kota Bandung, ya. Nah, ini saya rasa bakal sama lah dengan di Bandung Barat. Nah, tetapi nanti si lembaga badan amil zakat yang ada di Kota Bandung itu bisa memaksa untuk mengambil, ya, HUD-nya ini mengaplikasikan HUD itu mengambil, memotong zakat dari para pegawai Pemkot.
Nah, begitu. Jadi para pegawai Pemkot sudah dipotong dari penghasilannya 2,5% itu masuk ke Badan Amil Zakat Pemkot Kota Bandung. Nah, saya rasa ini yang pasti dilakukan juga di budgetnya Bandung Barat ya. Tapi saya belum mendapatkan penelitian dari teman-teman mahasiswa yang di Bandung Barat ya. Jadi silakan nanti para mahasiswa yang memang berdekat-dekatan lokasi atau ininya di Bandung Barat itu juga untuk melakukan penelitian budgetnya di Bandung Barat. Nah, sehingga nanti budgetnya Bandung Barat itu potensinya apa saja ya selain pegawai begitu. Nah, kalau masuk dari pegawai nanti itu keluarnya kemana? Ya, keluarnya kemana? Pendistribusiannya, target sasarannya itu kemana? Itu pasti ada prioritas-prioritas tertentu, begitu. Ada prioritas-prioritas tertentu. Nah, oleh karena itu, kalau Kota Bandung dari beberapa penelitian teman-teman mahasiswa, 2 tahun, 3 tahun ke belakang, budgetnya Kota Bandung itu memberikan prioritas dalam pendistribusian itu kepada dana pendidikan. Jangan sampai warga Kota Bandung ada yang tidak sekolah gara-gara tidak punya biaya. Nah, maka salah satunya adalah alokasi dari zakat yang ada di budget Kota Bandung itu dialokasikan untuk beasiswa. Dari mulai tingkat SD ya sampai kepada perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu boleh saja nanti juga nengok begitu ya di Bandung Barat berdasarkan hasil penelitian prioritasnya kemana. Dan bila ada poin-poin semacam tadi, nah ini kan pesantren Darul Ilmi bisa memaju atau mengajukan proposal ke Pemda Bandung Barat misalnya untuk memberikan beasiswa kepada para santri. Nah, kan bisa begitu nanti kalau kita tahu bagaimana prioritas yang ada di Pemda begitu ya. Itu untuk BAJ. Nah, tapi kita akan cerita sekarang karena lebih ke empowering takkid ya kepada lembaga pesantren atau masyarakat yang ingin membuka lembaga zakat atau pengumpulan zakat. Nah, bagaimana atau apa yang harus disiapkan ya dalam pengelolaan zakat? Ini Undang-Undang Nomor 23 2011 berdasarkan hal-hal yang harus dipenuhi begitu ya dalam pengelolaan zakat itu. Pertama tentang syariat Islam. Jelaslah begitu karena yang berbicara zakat mah orang Islam ya. Nah, kan begitu. Walaupun orang Islam di Indonesia begitu terkena dua beban, satu pajak ya, dua zakat. Nah, orang kalau merasa dengan zakat itu tidak dipantau langsung ya, oleh karena itu dia merasa dirinya aman. Padahal itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih taat kepada pajak karena takut oleh petugas ya kalau pajak. Nah, yang kedua adalah amanah. Ini tentunya lembaga-lembaga amil zakat yang mengumpulkan itu harus amanah, ya harus amanah. Nah, jadi ini pastilah karena banyak kasus ya tadi ketidakmauan atau enggannya masyarakat menitipkan baj begitu ya zakatnya ke baj itu salah satunya adalah adanya pemahaman tentang amanah ini. Ya, di kita memang ini sudah rahasia umum, terutama jangankan di lembaga zakat, ya, korupsi dan sebagainya itu bisa saja terjadi begitu di pemerintahan. Nah, oleh karena itu, kalau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh swasta, dibentuk oleh masyarakat, amanah itu nomor 1, dia bisa mengumpulkan banyak atau tidak banyaknya titipan dari para muzaki ya yang harus dikelola dan disampaikan kepada mustahik. Gitu. Yang ketiga, kemanfaatan. Nah, ini kemanfaatan yang harus dibikin prioritas. Begitu. Kalau misalnya di pesantren Darul Ilmi gitu, zakat itu mau dikemanakan arahnya gitu loh. Mau dikemanakan arahnya. Nah, itu kemanfaatannya. Nah, itu bisa diekspos nanti ke para muzaki. Jadi para muzaki itu punya pemahaman yang kuat. Kalau saya titip zakat misalnya ke lajnya di pesantren, begitu, ke lajnya di pesantren, berarti zakat saya akan dimanfaatkan, didistribusikan sesuai dengan apa yang dititipkan oleh mereka. Nah, itu kemanfaatan itu pentingnya itu di sana. Nah, misalnya
gitu kan, misalnya untuk beasiswa para santri yang dari sisi ekonomi tidak mampu. Nah, itu disebutkan pemanfaatannya. Nah, yang kedua misalnya zakat untuk pengembangan asrama. Nah, sehingga nanti di poin-poin tertentu begitu kita kalau mensosialisasikan kepada para jamaah, mensosialisasikan kepada masyarakat, memang betul-betul mereka berniat nanti bahwa zakatnya sebagian dari apa yang terkumpul itu dimanfaatkan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh mereka. Begitu, ya. Nah, oleh karena itulah ya yang harus pemanfaatannya itu dengan jelas. Keadilan. Nah, ini juga ya keadilan harus di benar-benar dijaga begitu. Di badge senantiasa mohon maaf misalnya ada daerah-daerah tertentu yang memang karena ada channel dan sebagainya, itu juga mendapatkan porsi bagian yang banyak, sedangkan yang lain tidak. Ada juga di dalam pendistribusian kepada para mustahik. Nah, ini juga nanti bagaimana asnaf-asnaf itu ya akan ada. Itu harus berdasarkan kajian dan berdasarkan penelitian prioritas nanti ya. Berdasarkan prioritas. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh para pengelola zakat ya. Yang kelima, kepastian hukum. Nah, kepastian hukum itu apakah lembaga pengumpul atau lembaga amil zakat itu terdaftar atau tidak, resmi atau tidak begitu ya. Nah, itu harus jelas lah begitu, harus jelas dan harus ada dasar hukum yang memang ya itu benar-benar harus diurus lah begitu, benar-benar harus diurus. Nah, mungkin di sebuah pesantren begitu dimanapun misalnya kita tulis lembaga amil zakat pesantren anu begitu, tetapi dia tidak ngurus secara hukum kenegaraan, tidak ngurus begitu. Nah, itu tidak ada kepastian hukum ya. Nah, oleh karena itu harus diurus ya, semacam kita bikin yayasan saja begitu kan harus diurus ke Kemenhumkam dan sebagainya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi supaya dikala kita menampung ya dana-dana zakat, amanah zakat dari para muzaki, benar-benar mereka yang menitipkan itu tenang. Kenapa? Karena lembaganya jelas, begitu ya. Nah, lembaganya jelas. Nah, mohon maaf kalau bulan puasa apalagi semacam sekarang kalau di Kota Bandung, kalau adik-adik ya para santri melihat di setopan itu banyak yang badannya silver tuh. Yang badannya silver itu silverman, mereka menaruh silverman. Itu kalau di kotak yang mereka kelilingkan ke mobil, itu saya suka baca di sana itu. Zakat, nah di sana itu zakat, begitu ya, baik. Nah, itu kepastibilitas dan integrasi dan resmi itu pasti terintegrasi, artinya tercatat, pasti dengan lembaga yang lain punya kerjasama, sistemnya juga pasti benar, begitu dibikin dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah akuntabilitas, pertanggungjawaban. Ya kalau kita orang Islam, apalagi yang basicnya dari pesantren, ya apapun kita itu adalah lillahi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara akuntansi, nah dia harus akuntabel. Nah, akuntabel itu artinya apa yang dilakukan begitu oleh Badan Amil Zakat masuk keluar begitu ya dari titipan-titipan muzaki itu dikeluarkan dengan baik dan benar. Dan kalaulah pemakaian dari zakat untuk organisasi para pengelola itu pun dilakukan dengan baik dan benar dalam porsi amilin. Kan begitu. Tidak salah ya, bukan satu hal yang salah. Ya kalau misalnya pengelola itu memanfaatkan sebagian dari dana zakat itu. Tetapi itu adalah persentasenya harus seadil-adilnya dengan porsi yang lain. Begitu ya.
Oleh karena itu hanya porsi amilinlah ya untuk para pengelola itu begitu. Jadi inilah yang harus secara sesama kita pahami. Nah, ini sasaran kita kembali begitu ya, kita kembali kepada surat At-Taubah ayat 60. Nah, oleh karena itu, siapa di antara 8 asnaf ini yang ada di lingkungan kita? Begitu ya, yang ada di lingkungan kita. Dan belum tentu yang 8 ini ada semuanya. Bisa jadi tadi yang saya sebutkan, prioritas kemana? Mungkin di lingkungan itu adalah lebih banyak orang fakir, maka pendistribusian nanti pembagian zakat ke sini. Ini boleh saja, tapi ini melalui planning tadi. Melalui planning, nah ini dimusyawarahkan dan diputuskan menjadi mustahik yang prioritas. Nah, atau misalnya kan begitu, karena di daerah sana itu banyak mualaf, nah gitu ya, boleh saja. Tapi semua penetapan ini juga berdasarkan prioritas yang diorganisasi dengan baik. Atau fisabilillah, nah, boleh saja begitu ya. Nah, fisabilillahnya nanti mau di bidang apa, kan begitu. Nah, tadi saya nyatakan misalnya salah satu contohnya di Kota Bandung, untuk mengeluarkan program beasiswa itu ngambil dari asnaf fisabilillah, karena yang mencari ilmu ya itu adalah fisabilillah, jihad fisabilillah, maka kita kasih prioritas ini, begitu. Nah, dan itu bisa bisa ratusan juta keluar dari Kota Bandung itu untuk program sabilillah. Yang program yang lainnya ada, begitu, tidak ditinggalkan. Tetapi mungkin presentasinya tidak sebesar dari penetapan itu. Jadi itu pentingnya pengorganisasian ya di dalam manajerial zakat itu sendiri. Nah, itu harus dilakukan planning ya, mungkin dari rapat-rapat pengurus dan sebagainya berdasarkan hasil kajian di lapangan. Nah, itu menjadi perencanaan yang dimatangkan di lapangan. Nah, klasifikasinya saya rasa sudah biasa ya, zakat fitrah, zakat mal, dan ini adalah bagian dari pemahaman tentang zakat itu sendiri ya, begitu. Nah, nanti kalau urusan pendistribusian, nah itu fikihnya pasti ada di pesantren lah, begitu ya. Bagaimana yang tertahan dan tidak tertahan, tetapi kita penuhi ya, terutama untuk zakat fitrah, begitu. Waktu pengumpulan zakat itu tentunya adalah sebelum terjadinya sholat sunnah Idul Fitri ya. Nah, tapi kalau pendistribusian, nah itu adalah kajian lain yaitu mangga. Nah, ini makanan pokok, uang ya, itu untuk zakat fitrah dan ini menjadi potensi begitu. Yang saya sebutkan dulu baj ini kehilangan ruh, sempat kehilangan ruh. Kenapa? Masyarakat tidak mau bagikan saja masing-masing dibagikan. Nah, itu jadi tidak terorganisir gitu ya. Nah, ambil saja oleh peran kita swasta atau masyarakat melalui pembentukan lembaga amil zakat di lingkungan kita gitu. Nah, supaya jelas ya, jangan level DKM ya begitu dan sebagainya. Kalau untuk lembaga yang sudah resmi ya kayak pusat punya pesantren sebagainya ya, lebih baik diresmikan saja lajnya begitu ya. Lajnya diurus dan sebagainya sehingga nanti pengembangannya bisa lebih luas keluar daerah dari lingkungan di mana sebuah pondok pesantren untuk ya ini untuk yang masuk di zakat mal ya, emas, perak ya, atau masuk ke dalam kriteria logam mulia ya, ini uang dan surat berharga lainnya ini yang kadang-kadang tidak terlihat ya oleh masyarakat secara umum, tapi orang-orang tertentu memang mainnya di sini begitu ya. Perniagaan jelas, pertanian, perkebunan, ya kehutanan, ya peternakan, perikanan, pastilah kalau daerah Cirata pasti banyak perikanan ya, peternakan juga banyak. Nah ini pertambangan, ya paling tambangannya galian C, tapi itu juga adalah potensi perindustrian ya, pendapatan dan jasa, begitupun rika jenis rika di daerah kita harus cari harta-harta korun ya, harta terpendam, begitu. Oke.
ini sebentar lagi duhur. Ini aja lah. Nah, terdaftar sebagai kemasyarakatan mengelola ya bentuk hukum mendapatkan rekomendasi Bajdas ini yang saya rasa yang syukur-syukur kalau sudah terbentuk sudah ada, tinggal nanti itu di update lagi ya, diupdate lagi. Ini peraturan nanti bisa diikuti dan itu sudah baku. Ini juga sama. Nah, ini pesantren. Pesantren itu terkumpul, ini ada ustadz, ada asrama, ada santri ya. Pesantren itu pasti juga punya potensi yang lain ya. Jadi asrama itu ada pengurus, ada pekerja proyek dan sebagainya. Ya, alma mater ini ustadz juga pasti ada network, ada jaringan. Ini bisa dikembangkan nanti untuk mempromot dari lembaga zakat itu sendiri. Kalau kita punya santri pasti punya orang tua, orang tuanya punya network juga. Ini adalah potensi juga zakat yang bisa dikembangkan oleh pesantren. Jadi pesantren itu sebenarnya jaringannya sangat kuat sekali begitu, sangat kuat sekali. Dan kalau ada orang tua santri yang cukup mumpuni dan sebagainya, itu pasti mereka akan lebih tenang menitipkan zakatnya ke laj pesantren dibandingkan dengan ke laj yang lain, apalagi yang tidak kompatibel. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh pesantren, punya jaringan di luar, kalau ceramah kemana pasti udah semuanya tarik masuk di laj pesantren. Insya Allah pengembangan pesantrennya tidak sulit ya untuk itu kalau itu sudah terbentuk dengan baik. Dan promosi boleh saja melalui media ya tadi networking ya, dan konvensional. Kalau konvensional itu kalau di kampus kita punya Baitul Mal. Nah, ini bagi-bagi brosur, buka meja lah begitu ya di tempat keramaian dan sebagainya boleh begitu. Nanti pesantren juga boleh saja lah buka meja begitu ya, buka meja atau menyebarkan brosur kepada jamaah dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lari-lari karena dikejar waktu dan sudah duhur. Saya serahkan kepada moderator. Hatur nuhun Pak Kiai atas persiahan waktu kesedayana. Di antaranya ada tadi yang disampaikan Mas perniagaan, pendapatan jasa, perindustrian dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini kita akan mensimulasikan dua bagian saja Pak Kiai ya. Yang pertama zakat perdagangan, kemudian yang kedua zakat profesi. Pak Ibunya pun sudah dijelaskan begitu ya. Ada penghasilan yang tetap dan ada penghasilan yang tidak tetap. Kalau penghasilan tetap itu seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain sebagainya, dan pastinya didapatkan secara halal. Kemudian yang tidak tetap atau yang tidak rutin seperti dokter, pengacara atau konsultan dan sejenisnya, itu pun secara fatwa MUI-nya dia termasuk yang berkewajiban untuk membayar zakat profesi. Besarannya berapa atau nisabnya? Pertama nisabnya dulu 85 gram emas per tahun. Kemudian kadar zakatnya yaitu senilai 2,5% sama. Kemudian pengusaha biasanya besar ini. Ya, itu berapa ya? 5 juta. 15 juta lah per 15 juta. Juta Warung itu. 15 juta. Gelap. Per bulan ya, ini per bulan. 1 juta. Jadi berapa? 12 juta ya? Oke, 12 juta. Kemudian kalau tadi nisabnya itu 68 juta, ini 12 kali 12 sudah kelihatan ya gede ya. Nah, udah langsung aja dikali 2,5%. Oke, 2,5% berarti zakatnya sama seperti yang pertama Ustadz MD ini 300.000 ya. Oke.